Baik, nama saya Gusti Rizky Ramadan dan saya akan menceritakan sebuah novel yang berjudul Sherlock Holmes. Oke, jadi Sherlock Holmes ini terbagi dari beberapa cerita. Yang saya ambil untuk diceritakan sekarang itu yang The Five Orange Tips. Oke, kita mulai. Pada suatu hari, seorang pria muda bernama John Openshaw datang menemui Holmes dan menceritakan masalahnya. Dia menceritakan tentang pamannya Elias yang tinggal di Amerika pada masa mudanya dan kembali ke Eropa karena perubahan kebijakan terhadap orang-orang kulit hitam yang tidak disukainya. Setelah beberapa tahun menetap kembali di Horsham, pamannya meminta John untuk tinggal bersamanya. Di rumahnya, John dipercaya untuk menangani urusan rumah sebagai wakil Elias dan boleh melakukan apapun yang disukainya. Mempunyai akses kemana saja di rumah tersebut, kecuali sebuah ruangan yang dikunci dan tak seorang pun selain Elias sendiri diizinkan masuk. Pada Maret 1883, Elias Openshaw mendapat surat hal yang tak biasa untuknya dari India, berisi 5 butir biji jeruk yang dikeringkan, orange pips. Pamannya terlihat sangat ketakutan, dan juga tulisan KKK yang tertera di amplop. Sang paman pun meninggalkan wasiat untuk ayah, John, untuk mewarisi rumah itu. Dan John yang mewarisinya dari ayahnya, Elias Openshaw, menghabiskan sisa waktunya dengan ketakutan dan dibayangi teror. Hingga 7 minggu berlalu, dan dia ditemukan meninggal, pengadilan menyatakan sebagai kasus bunuh diri. Namun John berpendapat lain. Tahun berikutnya, ketika ayah John telah menempati rumah mendiang saudaranya, surat berkode KKK dengan 5 butir biji jeruk kering tiba dari Dunda. Beberapa hari kemudian, ayah John ditemukan tidak bernyawa lagi, dalam keadaan seolah-olah karena kecelakaan. 2 tahun, 2 tahun 8 bulan kemudian, tepatnya 2 hari sebelum John menemui Holmes, dia mendapatkan surat yang sama yang berasal dari London. Dia yakin nyawanya pun kini terancam. Dapatkah Sherlock Holmes dan dengan reputasinya menolongnya? Kunci dari kasus ini adalah sesuatu yang menyebabkan Elias Openshaw meninggalkan kenyamanan Florida dan hidup menyendiri di pedesaan Inggris. Juga jarak waktu antara tibanya surat dengan waktu kematian penerima surat tersebut, Holmes tidak hanya mengandalkan pengetahuannya. Sesuatu yang sudah ada di dalam otaknya, ada kalanya bantuan diperlukan. Buku, kamus, ensiklopedia, sesuatu yang menampung lebih banyak daripada otak manusia yang terbatas. Di sini, sekali lagi kita dapat melihat sisi manusiawi Sherlock Holmes. Dia membuat sebuah kesalahan dalam rencananya. Meski pada akhirnya misteri terpecahkan, ada hal-hal yang membuat detektif kita ini tidak akan puas. Dalam cerita pendek ini, saya memperhatikan salah satu sifat Holmes yang ditunjukkan kembali dalam salah satu percakapan yang dilakukannya dengan klien barunya itu. Meski telah dikenal luas dengan reputasinya, Holmes tetap bersikap dingin dengan tidak menunjukkan sifat membanggakan diri. Dia mengakui dan masih mengingat kegagalannya. Terlebih, salah satunya adalah wanita. Tapi dia juga tidak berusaha bersikap rendah hati. Dia tak menyangka bahwa kesuksesannya jauh lebih besar. Oke, itulah cerita dari saya. Sudah saya rangkum sesingkat-singkat mungkin untuk cepat dipahami. Terima kasih.